melampiaskan nafsunya itu ke anak kecil, padahal nggak pantas banget sih ini. Boleh memperkenalkan diri? Halo, perkenalkan nama aku Komang Dewi. Saya Sherin, Usia aku 20 tahun. umur 20 tahun. Aku seorang mahasiswi di salah satu universitas di Surabaya. Sebut saja aku Nadine, asal aku dari Depok, dan aku adalah seorang pelajar berusia 17 tahun. Aku tinggal bareng mama, kakak, sama suami kakak dan anaknya. Kejadian pertama, aku menggunakan pakaian tank top, dan posisi itu aku tidur di kamar sama mama. Memang pintu kamar nggak pernah ditutup karena ngerasa fine-fine aja. Waktu kejadian aku tidur cuma pakai tank top, posisi tidur di ujung kasur, dan mama di pojok. Sekitar jam 2 pagi, aku ngerasa ada yang pegang payudara. Refleks bangun dan hadap-hadapan muka sama abang ipar. Dia pun kaget dan langsung pergi gitu aja. Aku langsung gemeter, nggak bisa nafas, dan nangis. Awalnya aku ngerasa mungkin itu salah aku karena tidur pakai tank top doang. No, it's never the victim's fault. Aku introspeksi diri buat tidur pakai baju dan tutup pintu kamar. Bahkan sampai aku ganjel kursi saking takutnya. Dan sampai kejadian kedua sampai 3, aku nyadar kalau itu bukan salah aku, yang bahkan aku tidur pakai baju dan celana panjang. Yang kedua dan 3 bisa kejadian karena aku tidur ke kamar duluan dan mama lupa tutup pintu. Sampai kejadian keempat, gila sih ini sampai 4 kali. Posisinya dia pergi jam 12 malam, aku kira dia nggak bakal pulang ke rumah karena pintu udah dikunci sama mama. Mama tidur di kamar kakak dan aku tidur sendirian, dan bahkan saat itu aku pakai baju dan celana panjang. Sekitar jam 3-an, gue ngerasa ada yang nindih badan aku, ngelemes dada, dan berusaha nyium leher aku. Aku nggak bisa gerak, nggak bisa nafas, dan aku pun jambat rambut. Ya refleks lah ya. Dia juga aku tendang, dan akhirnya aku teriak manggil mama, terus dia langsung melepas dan pergi ke kamar mandi. Dari awal kejadian sampai yang keempat, aku selalu gemeter kalau lagi di deket dia, gak berani natap dia, dan berusaha baik-baik aja kalau lagi kumpul keluarga. Aku gak berani ngadu karena posisi aku dan mama numpang di rumah dia, dan dia adalah suami kakak aku. Ya mungkin dia ngerasa kayak powerful gitu ya, saking dia yang punya rumah. Cuman ya gak boleh gitu. Untungnya sekarang aku udah gak tinggal bareng sama dia, dan kakak aku mau cerai. Untunglah. Dan bahkan walau keadaannya udah kayak gini, aku nggak bisa cerita ke keluarga. Efeknya aku sekarang suka kebangun malam tiba-tiba, gemeter, nggak bisa nafas, dan bekas yang dia sentuh membekas banget. Sebut saja nama saya SN. Saya berasal dari Jawa Timur dengan usia 20 tahun dan seorang mahasiswi. Di waktu kejadian, saya memakai kaos biasa yang agak oversize dan celana jersey basket. Pelecehan seksual yang saya alami hanya dalam bentuk catcalling, namun bagi saya dapat membuat trauma menggunakan celana di atas lutut di kota saya sendiri. Wah, di tempat dia tinggal sendiri loh ini. Saat SMA, ketika bermotor di malam hari ketika pulang dari latihan basket, ketika lampu merah, saya berhenti. Lalu disusul dengan sepeda motor dengan 2 orang cowok di kiri. Awalnya tidak ada interaksi sama sekali. Lalu tiba-tiba salah satu cowok tersebut memanggil saya, "Mbak, Mbak." Saya otomatis menoleh. Lalu saya ditanyai sekolah di mana, umur berapa. Saya sudah tidak mau menjawab. Mulailah mereka menjelekan saya. Buat apa nanya tiba-tiba coba? Dengan menyebut saya sombong, membawa ras saya. Lalu hal terakhir yang saya dengar adalah, "Mbak, itu celananya nggak kurang naik. Nggak usah celanaan aja Mbak, biar seksi." What? Untung saja lampu merah menjadi hijau, dan saya langsung pergi dengan kencang kabur dari motor tersebut. Saya tidak langsung pulang ke rumah. Saya keliling kota saya dulu. Saya memastikan tidak ada yang mengikuti saya, lalu saya pulang ke rumah. Gila sih, ternyata ada orang yang kayak gitu, apalagi dia tuh orang terdekatnya dia, anggapannya keluarga lah. Tapi ya
mungkin kurang pendidikan ya, terus nggak bisa nahan nafsunya juga. Dia pulang dari habis latihan basket, pasti jalan itu udah sering dia lewatin dan jadi rutinitasnya dia. Harusnya aman kan, karena udah sering, udah hafal. Tapi ternyata ada aja gangguan hanya untuk pulang ke rumah. Harus waspada, mikirin ini bakal jadi bahaya nggak ya untuk dia pulang langsung ke rumah, apa dia nanti diikutin, atau mungkin hal yang nggak mungkin dia pikirin bisa terjadi. Perkenalkan, nama saya Amel, saya berusia 20 tahun, seorang mahasiswi dari Jombang. Ketika kejadian, saya menggunakan baju yang longgar, rok, dan jilbab. Saat itu saya dan nenek saya dengan ziarah ke salah satu makam di daerah kami. Karena makam yang akan dikunjungi cukup jauh, maka rombongan kami menggunakan mobil untuk ke sana. Singkat cerita, jarak antara tempat parkir dengan makam cukup jauh jika berjalan kaki. Akhirnya saya dan nenek saya naik ojek motor. Nenek duduk di belakang dan saya di depan. Karena saya masih kecil, jadi masih bisa duduk di depan pengemudi motor. Di tengah jalan, pengemudi ini memegang bagian dada saya. Gila sih, ini pas SD loh anaknya. Awalnya saya pikir beliau akan memegangi saya agar tidak jatuh karena duduk di depan. Ya namanya anak kecil ya, pikirannya pasti nggak yang aneh-aneh. Namun yang terjadi adalah beliau dengan sengaja meremas dada saya yang saat itu sudah mulai muncul payudara. Sepertinya saya kelas 4-5 SD saat itu. Saya merasa risih atas perlakuan tersebut. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa karena saya belum dapat berpikir logis apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut. Sampai saat ini saya masih sedih jika ingat dan juga trauma. Halo, nama saya M. Saya merupakan mahasiswa berusia 20 tahun dan asal kota Surabaya. Saat pelecehan seksual ini, saya menggunakan pakaian kaos dan celana jeans panjang. Sopan ya. Kejadian ini berawal dari saat saya les bahasa Inggris di Jakarta. Saat itu saya punya teman satu les laki-laki. Waktu saya les, teman laki-laki saya ini memegang paha dan pundak bagian atas saya. Kenapa tiba-tiba megang? Saya kaget dan kemudian melaporkan kejadian ini ke guru les saya. Di situ saya dipindahkan ke tempat duduk oleh guru les saya. Namun dia tetap ikut pindah dekat saya. Tetapi saat itu dia sudah tidak berani pegang-pegang tubuh saya lagi. Dari situ ketakutan saya menurun. Kemudian saat les itu guru saya memberikan games dan aturannya semua kursi yang di tempat les harus disingkirkan ke dekat tembok. Saya menyingkirkan kursi saya dan menatap tas saya yang barangnya berjatuhan ke lantai. Tiba-tiba laki-laki itu mendatangi saya dan memasukkan tangannya ke dalam celana saya. Wow. Sontak saya kaget dan berteriak dan langsung dipisah oleh guru les saya. Pulangnya saya lapor ke wali saya dan wali saya langsung telepon ke resepsionisnya. Karena kejadian ini sudah 2 kalinya dan wali saya harus komplain. Wow, ini bukan pertama kalinya ya. Akhirnya setelah saya dipindahkan, kejadian itu sangat berdampak untuk kehidupan saya. Karena semenjak kejadian itu, saya tidak percaya lagi dengan namanya laki-laki. Meskipun saya punya teman dekat laki-laki, namun rasa susah untuk membangun kepercayaan tersebut. Buat kalian laki-laki di luar sana, tolong ya nafsunya dijaga. Mau perempuan pakai baju terbuka, tertutup, kalau seandainya emang kalian nafsu ya bakal terjadi gitu loh. Kita sebagai perempuan jadi merasa waspada mau kemana-mana. Kok bisa ya hal kayak gini tuh terjadi? Padahal kayak ini ada yang keluarga sendiri, terus satu anak SD. Dari pengalaman ini, mereka ini bisa ada luka yang membekas atau trauma yang berpengaruh untuk jangka panjang. Jadi ini nggak bisa dibiarin sih. Saranku sih cowok-cowok ini harus diedukasi dari dini ya. Kalau mereka teredukasi dengan baik dan mereka tahu kalau itu salah, jelas-jelas salah dan menjijikkan, mereka pasti tahu cara berlaku yang benar. Mau itu ke saudara sendiri ataupun stranger, ya itu udah harus tahu, itu akal budi manusia lah kalau itu hal yang salah.
dan itu sangat merugikan sih. So, use your voice to break the silence. Karena kalau kita perempuan nggak speak up soal these matters, siapa yang akan defend kita ya kan? Jadi harus girls supporting girls. Kita sebagai perempuan harus berani speak up mengenai masalah ini. Apabila terus terjadi, bagaimana nasib anak cucu perempuan kita? Kita sendiri lahir dari seorang perempuan yang kita harus jaga dan hargai. Use your voice to break the silence. Selain kita, siapa lagi?